sudah siap dan masih semangat ya belajar sama Umi lagi? Insya Allah siap Umi dan selalu semangat. Amin, alhamdulillah. Nah, sebelum kita lanjut ke materi yang berikutnya, sekarang kita bersama-sama menyebutkan bunyi Pancasila ya. Teman-teman ikuti Umi dengan suara yang lantang ya. Teman-teman bisa mengikutinya dari rumah ya. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Teman-teman bisa ya? Insya Allah bisa Umi. Nah, sekarang kita lanjut. Umi akan ingatkan kembali tentang lambang Pancasila. Sekarang lambang sila yang pertama apa? Bintang Umi. Ya, benar. Sekarang lagi lambang sila yang kedua apa? Rantai Umi. Ya, benar. Lagi sekarang Umi mau tanya sama Farel. Lambang sila ketiga apa Farel? Pohon beringin Umi. Ya, hebat Farel. Sekarang Umi mau tanya sama Fira. Fira, lambang sila keempat apa? Kepala banteng Umi. Ya, hebat Fira, kepala banteng. Dan lambang sila yang kelima adalah padi dan kapas. Baik, yang selanjutnya kita akan belajar tentang sikap atau perilaku dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan sila ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, dan ke-5. Nah, silakan teman-teman perhatikan penjelasan berikut ini ya. Sila ke-1 dengan lambangnya yaitu bintang, bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Nah, untuk pengamalan sikap atau perilaku dalam kehidupan sehari-harinya, contohnya adalah sebagai berikut. Penerapan sila ketuhanan yang Maha Esa dalam kehidupan sehari-hari adalah menghormati orang lain yang sedang beribadah. Berteman dengan siapa saja tanpa membedakan agama. Menghargai perayaan hari-hari besar keagamaan. Tekun beribadah menurut agama yang dianutnya. Contoh lagi yaitu berdoa sebelum belajar. Nah, itu tadi adalah contoh perilaku atau sikap dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan sila ke-1. Selanjutnya, sila kedua yang lambangnya adalah rantai dan bunyinya adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, sekarang apa saja ya contoh perilaku atau sikap yang sesuai dengan sila kedua dalam kehidupan sehari-hari? Nah, teman-teman simak penjelasan dari Umi. Baiklah, yang pertama adalah contoh perilaku atau sikap yang sesuai dengan sila kedua. Contohnya apa ya? Ya, salah satunya dengan bersikap saling mencintai sesama manusia, seperti yang terlihat pada gambar tersebut.
Pada gambar tersebut kita harus saling menyayangi atau mencintai anggota keluarga kita. Kita harus selalu hidup damai, ya kan? Hidup rukun dan tidak saling bertengkar. Contoh yang kedua yaitu saling membantu pekerjaan rumah. Nah, ketika teman-teman melihat ayah bunda di rumah banyak pekerjaan dan merasa bahwa ayah bunda di rumah itu butuh bantuan teman-teman, maka tanpa harus disuruh, teman-teman harus segera membantu pekerjaan ayah bunda di rumah. Agar apa Umi? Supaya apa Umi? Ya supaya pekerjaan ayah bunda di rumah itu cepat selesai. Selain itu juga agar pekerjaan ayah bunda di rumah itu lebih terasa ringan. Contoh yang ketiga yaitu menemani dan mengajari adik belajar. Contoh yang keempat yaitu membantu teman yang sedang kesulitan. Jadi ketika kalian melihat teman kalian sedang kesulitan seperti pada gambar tersebut, maka kalian harus segera membantunya. Contoh yang terakhir adalah menjenguk teman yang sedang sakit. Ketika kita mendengar bahwa teman kita ada yang sakit, maka hendaknya kita segera menjenguknya dan kita juga bisa mendoakan teman kita yang sedang sakit agar segera sembuh dan kembali ceria lagi. Selanjutnya yaitu sila ketiga. Sila ketiga lambangnya adalah pohon beringin. Bunyinya Persatuan Indonesia. Nah, berikut ini contoh perilaku atau sikap yang sesuai dengan sila ketiga ya. Lihat pada gambar. Anak-anak sedang bermain di lapangan dengan gembira. Ada yang bermain kelereng, bermain engklek, bermain bola, bermain layang-layang, dan ada juga yang bermain ayunan. Mereka bermain bersama dengan rukun dan tidak saling membedakan. Walaupun ada banyak perbedaan di antara mereka, seperti warna kulit, rambut, dan lain-lain, namun mereka tetap asyik bermain bersama. Ini merupakan salah satu contoh pengamalan sila ketiga Pancasila di tempat bermain. Indahnya jika kita terus mengamalkan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari kita ya. Pengamalan sila ketiga ketika bermain juga bisa kita lihat seperti pada video ini. Kita lihat di sini ada keluarga yang sedang bermain engklek bersama dengan gembira. Ada kakek, kakak, dan juga adik. Walaupun mereka berbeda umur, namun mereka tetap bermain dengan rukun dan gembira. Menyenangkan sekali ya. Selanjutnya, sila keempat. Lambangnya kepala banteng. Bunyinya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Contoh sikap atau perilaku yang sesuai dengan sila keempat adalah sebagai berikut. Kita lihat contoh yang pertama,
menghargai pendapat orang lain, seperti yang terlihat pada gambar tersebut. Jika ada teman kalian yang ingin berpendapat atau menyampaikan idenya, maka hendaknya kalian harus mendengarkan terlebih dahulu, tidak mencela atau menghinanya, tidak memotong pembicaraan teman kalian. Selanjutnya, contoh yang kedua, melakukan musyawarah untuk memperoleh keputusan bersama, seperti yang terlihat pada gambar tersebut. Gambar tersebut yaitu menceritakan tentang pemilihan ketua kelas, di mana calon ketua kelasnya ada 2 siswa. Nah, ternyata yang memperoleh suara terbanyak atau yang menang atau yang terpilih menjadi ketua kelas itu adalah Alif. Nah, itu tadi, dengan musyawarah, dengan rembugan, maka kita akan memperoleh suatu keputusan bersama, yaitu memperoleh atau mendapatkan ketua kelas yang sesuai dengan keinginan kita bersama. Menerima hasil putusan musyawarah dengan lapang dada. Maksudnya seperti tadi, pemilihan ketua kelas yang calonnya adalah Alif dan Roni. Ternyata yang terpilih sebagai ketua kelas adalah Alif. Nah, meskipun Roni tidak terpilih menjadi ketua kelas, hendaknya Roni menerima hasil keputusan tersebut. Roni tidak boleh marah sama Alif. Roni harus menerima hasil keputusannya dengan ikhlas. Dan teman-teman pendukung Roni juga harus menerima hasil keputusan tersebut dengan lapang dada dan ikut senang dengan hasil keputusan tersebut. Sila kelima dengan lambangnya padi dan kapas, bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contoh perilaku atau sikap yang sesuai dengan sila kelima adalah sebagai berikut. Bersikap adil terhadap sesama. Jika kamu akan membagikan roti kepada 2 temanmu seperti yang terlihat pada gambar tersebut, maka harusnya kamu membagikannya dengan bagian yang sama besar. Oke, contoh yang selanjutnya, bersikap peduli terhadap sesama. Contoh perilaku yang selanjutnya yang sesuai dengan sila kelima yaitu berhemat dan bergaya hidup yang sederhana. Berhemat dan gaya hidup yang sederhana dapat kita lakukan dengan cara menabung, hidup yang tidak berlebihan atau sesuai dengan kebutuhan kita. Itu tadi materi pembelajaran tentang pengamalan perilaku atau sikap dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan Pancasila. Kita sebagai warga negara Indonesia harus mengamalkannya atau menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari ya. Selanjutnya, silakan teman-teman kerjakan soal berikut ini. Soal nomor 1. Vicky dan Gibran selalu bermain bersama-sama. Mereka selalu hidup rukun dan damai. Perilaku tersebut sesuai dengan pengamalan sila ke. Soal nomor 2. Sebutkan
2 perilaku atau sikap yang sesuai dengan pengamalan sila keempat. Selamat mengerjakan ya. Umi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Al Mukmin kelas.